bagian interior sendiri pada Innova Reborn ini kita lihat dimulai dari pintu bagian pengemudi. Di sini ada tombol yang pertama untuk mengatur cermin daripada spion ya. Kemudian ini untuk memingkupkan atau mengembangkan kaca spion. Di sini untuk mengunci kaca. Kalau kita punya anak kecil di rumah, kita ajak jalan-jalan gitu supaya dia nggak main-main dengan kaca pintu, maka kita kunci saja. Dengan seperti ini semua pengemudi tidak akan bisa mengoperasikan power window. Oke, seperti itu. Kemudian di sini yang sangat saya suka adalah di sini ada sandaran bahu pengemudi ya. Ini sebagian orang mengatakan, sebagian reviewer mengatakan bahwa ini sangat mengganggu. Kenapa? Karena saat kita mau membuka tuas, tangan kita seakan-akan seperti terhalang. Kalau menurut saya enggak ya. Justru sandaran ini diperlukan saat kita membuka, tangan kita menggunakan siku kita langsung bisa melakukan penekanan terhadap pintu ini. Menurut saya enak. Ya, bahannya saya suka, bluedroo, tapi nggak tahu ini rawan kotor sepertinya. Oke, lanjut kepada roda kemudi. Toyota melengkapi Innova ini dengan di sisi bagian kanan itu adalah kursor untuk mengatur menu. Kita mau mengatur menu, mencari informasi tentang konsumsi bahan bakar, kemudian mode pengendaraan, ini bisa kita pakai dengan hanya menggunakan ibu jari kita. Lanjut di bagian kiri, kalau kita menginginkan audio yang terhubung dengan smartphone, kita bisa mengatur volumenya di sini, ya. Kemudian kita juga bisa menerima sambungan telepon menggunakan Bluetooth smartphone, ya. Di sini ada menunya seperti itu. Lanjut kepada panel di tengah ini, panel dashboard di depan ini. Yang pertama di sini ada letak lampu hazardnya ya. Kemudian untuk urusan audio ini kita punya display full touchscreen ya. Jadi berbeda dengan mobil-mobil lama yang masih menggunakan tombol seperti ini, dia full touchscreen. Oke, lanjut di bawah audio, di sini adalah kontrol untuk AC ya. Semua kontrol AC ini masih menggunakan tombol-tombol manual. Nah, ini yang saya suka. Kenapa? Kalau semisal kita berada di jalan yang padat, misalkan di jalan tol atau di jalan umum yang padat, kita tidak perlu melihat di mana tombol. Kalau kita sudah hafal tombolnya, tombol kedua misalkan ini untuk mengaktifkan semburan blower ke bagian belakang, ini tinggal langsung kita pencet aja. Jadi kita tidak perlu mengaktifkan AC dengan harus melihat panelnya. Ini saya suka dari Innova. Untuk mengaktifkan power mode atau eco mode, kita cukup menekan dua buah tombol ini. Seperti halnya sudah kita ketahui sebelumnya bahwa power mode ini digunakan kalau kita butuh power atau tenaga lebih besar dari sebelumnya. Tapi untuk eco mode di sini lebih kepada penyesuaian terhadap konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Innova yang kita lakukan review di kesempatan kali ini menggunakan transmisi otomatis. Kita lihat di sini P untuk parkir, R untuk mundur, N itu netral, kemudian D untuk pengendaraan standar di jalan pada umumnya. Namun kalau kita menginginkan torsi lebih besar, kita bisa memindahkan tuas ini ke mode semi otomatis. Artinya apa? Artinya bahwa Innova ini dilengkapi dengan 6 gigi percepatan dengan gigi 1 sampai gigi 6. Kalau kita menginginkan semi otomatis, kita pindah tuasnya ke sisi sini. Mundur untuk mengurangi, kemudian maju untuk menambah giginya, seperti itu. Oke, lanjut di dekat tuas transmisi ini dilengkapi dengan ya semacam wadah untuk menaruh botol minuman ya, tentunya. Oke, kita coba di sini. Kita mau mengaktifkan handrem.
Ini bagus. Artinya apa? Kalau ada minuman di sini, handrem di sini, ini sama sekali tidak mengganggu kinerja handrem seperti itu. Beda ceritanya kalau wadah minuman ini ada di sini, ya, ada lubang di sini. Ini akan sangat mengganggu sekali. Pada bagian dashboard, seperti pada mobil umumnya, Innova melengkapi dashboard ini dengan dua komponen utama. Yang pertama adalah tachometer, ada di bagian kiri, kemudian di bagian kanan adalah speedometer. Oke. Namun kalau kita melihat lebih jelas, terdapat juga panel penunjuk kapasitas bahan bakar yang ada di tangki bensin, juga masih menggunakan analog, yang saya suka. Oke. Nah, selain itu adalah Innova masih mempertahankan indikator suhu mesin. Dia masih juga menggunakan analog. Seperti yang kita ketahui, tidak semua mobil menggunakan indikator panel analog dalam pengukuran suhu mesin. Kita sebut saja, misalkan Avanza. Avanza tidak ada yang namanya panel seperti ini. Dia langsung menunjukkan indikator seperti ini. Jika indikator seperti bentuk ini pada Avanza menyala, artinya tidak terjadi aliran cairan pendingin yang ada di radiator. Anda harus segera menepikan mobil Anda. Bagusnya Innova adalah kita juga bisa memantau kinerja sistem pendingin. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana sih mobil yang bagus itu. Mobil yang bagus adalah ketika kita mulai menstarter mobil dari dalam garasi pada pagi hari, yang kita lihat adalah panel indikator ini mendekati huruf C. Artinya apa? Artinya suhu mesin masih dingin. Nah, kemudian setelah kita hidupkan mesin 10 atau 15 menit kemudian, perlahan-lahan panel di sini akan naik, ya, naik ke sisi tengah. Mobil yang bagus sistem pendinginnya adalah dia akan berhenti di titik situ, di tengah sini, ya, sekitar 50% dari lintasan jarum ini. Kemudian dia tidak akan naik mendekati H. Oke. Itu artinya mobil itu pada kondisi temperatur kerja yang ideal. Oke, ideal. Ini bisa kita gunakan untuk mendiagnosis apakah sistem pendingin kita masih bagus atau tidak. Oke. Seperti kita ketahui bahwa tidak hanya radiator yang ada di sistem pendingin, tapi juga ada termostat. Ini juga bisa untuk kita mengetahui apakah termostat itu masih bagus atau tidak kinerjanya. Oke. Lanjut, di tengah dashboard ini adalah panel, ya, panel LCD tentunya, bisa menunjukkan odometer, berapa odometer, kemudian odometer perjalanan berapa. Bisa juga kita gunakan untuk mengatur kontras, ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini, kalau kita mau mengatur mode power atau mode apapun yang kita inginkan, kita bisa menggunakan tombol yang ada di roda kemudi. Oke. Kita lihat di sini, kita juga bisa melihat yang namanya konsumsi bahan bakar, kemudian jarak, oke, konsumsi bahan bakar dan sebagainya ada di tengah semuanya. Oke. Lanjut kepada sistem pendingin udara atau air conditioner. Toyota menaruh dua buah lubang keluar AC pada pengemudi di sini, ya, kanan dan kiri. Kemudian untuk penumpang juga disediakan dua, ya, kanan dan kiri. Oke. Pada bagian penumpang kita lihat di bagian dashboard sini. Kalau kita pencet bagian sini, nah di sini ada tempat penyimpanan barang. Oke. Cukup untuk satu kotak P3K, ya. Oke, namun yang spesial dari laci di sini adalah di sini disediakan
semburan AC. Untuk sun visor sendiri seperti mobil pada umumnya, di Innova Reborn ini ada dua ya, satu untuk pengemudi, satu untuk penumpang. Oke, kalau kita buka di sini sun visornya, oke, juga dilengkapi dengan cermin. Kalau cermin ini kita geser, nanti otomatis lampu yang ada di sini juga akan menyala, gitu ya. Oke, jadi fungsinya dua, sebagai sun visor juga sebagai cermin, gitu ya. Oke, kita tutup dulu. Oke, lanjut di bagian atas sini mengemudi juga ada fasilitas lampu ya. Kalau kita ada di parkiran basement seperti itu, tempatnya gelap, kita mau baca koran, nah, kita cukup pencet tombol ini. Cukup terang untuk sebatas membaca koran atau membaca buku gitu ya. Kalau mau menghidupkan semua lampu, ada kontrol lampu untuk menghidupkan seluruh kabin, dari mulai bangku depan, bangku tengah, sampai bangku belakang. Kalau kita pencet seperti ini, maka bangku tengah pun juga akan nyala ya, lampu penerangannya. Oke. Untuk urusan keamanan di Innova Reborn ini dilengkapi dengan airbag ya. Untuk bagian pengemudi sendiri ada dua airbag. Yang pertama ada di dalam roda kemudi ini ya, tepat di tengah sini. Kemudian tambah satu lagi itu di lutut nih. Kalau nggak kelihatan saya buka. Di sini juga ada airbagnya juga. Jadi ketika mobil ini nanti menghantam sesuatu di depan, di sini akan ada airbag di bawah lutut untuk melindungi lutut dari pengemudi juga ada. Sayangnya untuk bangku penumpang bagian depan hanya disediakan satu buah airbag yang ada di dashboard. Di bagian atas ini juga terdapat tempat untuk menyimpan aksesoris berupa kacamata. Oke, jadi kita nggak perlu menaruh kacamata di bawah sini atau di dashboard, jadi cukup taruh di sini, sangat praktis ya. Oke pemirsa, sekarang saya berada di bangku nomor 2. Kesan pertama di sini mewah ya kesannya ya, dimana warna jok ini selaras dengan handrest yang ada di pintu. Oke, seperti mobil-mobil pada umumnya, kursi ini dilengkapi dengan sistem reclining ya. Ini untuk sandaran punggungnya bisa diatur. Kemudian yang kedua adalah bisa juga dimaju mundurkan. Oke. Saya memajukan kursi ini mentok ke depan, tetapi masih ada space ya antara lutut saya dengan jok bagian pengemudi. Artinya mobil ini memang masih luas ya, space-nya masih banyak, masih luas. Jadi meskipun kursi ini maju ke depan, mentok, masih tersedia space gitu ya. Oke. Kemudian LCD, layar LCD untuk audio bukan hanya di bangku bagian depan saja, tapi juga ada di bagian tengah sini ya. Oke. Dia bisa kita atur mandiri. Kenapa? Karena di sini kalau kita punya USB mendengarkan lagu sendiri, kita bisa buka bagian sininya ya. Juga bisa memanfaatkan micro SD yang ada pada handphone kita. Oke. Oke, itu. Nah, kalau misalkan kita punya gadget atau apa yang terhubung dengan charger Android, maka kita bisa memanfaatkan colokan yang ada di sini. Oke. Ini khusus 12 volt ya. Bisa untuk mentransfer daya sebesar 120 watt maksimal. Jadi kalau kita mau mencharger handphone kita tidak perlu jauh-jauh ke depan dengan kabel pemanjang, tapi cukup di sini sudah disediakan. Oke. Lanjut ke bagian atas ini ya. Seperti Innova sebelumnya, dia selalu double blower. Oke. Di sini kalau kita mau menghidupkan AC dengan menekan tombol ini, oke, menguatkan atau mengecilkan kipas pendingin, kita bisa memakai tombol ini. Oke. Nah,
kesan pertama saya masuk di bangku nomor 2 ini adalah ini terlihat begitu mewah ya. Kita lihat di sini ada lampu kabinnya untuk hiasan. Ini kalau terlalu terang, kita merasa terlalu terang di malam hari, ini bisa kita redupkan, oke, dengan menekan tombol ini, oke, sampai mati, oke, lalu menerangkannya kembali, oke. Jika kita seorang penumpang, kemudian kita ada di basement parkiran gitu ya, kita mau baca Quran, kita pun bisa memanfaatkan lampu kabin yang ada di penumpang ini ya. Ini cukup untuk membaca Quran atau membaca buku. Oke, lanjut ke bagian depan. Ini kita lihat ada seperti meja kecil ya. Coba kita lihat di sini. Oke, ini kalau mau disebut meja juga menurut saya kurang tepat. Mau disebut apa? Karena apa? Karena kalau ini dipakai untuk sandaran laptop, saya kira nggak cukup ya, karena terlalu kecil dan sepertinya terlalu tidak kuat ya. Oke, sebenarnya fungsi utama dari pada meja mini ini adalah tempat menaruh makanan snack ataupun juga botol air mineral. Oke, di sini saya punya botol air minum, tapi bukan air mineral ya. Ini kalau kita masukkan di sini, ini tidak cukup. Nah, jadi memang ini standar untuk air mineral saja ya. Oke. Jadi kalau Anda punya laptop, saya sarankan jangan ditaruh di sini. Karena memang ini tidak kuat ya. Bukan peruntukannya untuk laptop atau tempat sandaran sesuatu yang lebih berat seperti itu ya. Oke. Lanjut, sebenarnya ini bisa dinaiki oleh 3 orang. 1, 2, 3. Tapi kalau kebetulan Anda hanya membawa 2 penumpang saja, untuk menambah kenyamanan ini dilengkapi dengan handrest ya. Nah, seperti ini. Oke, ini lumayan untuk menaruh sandaran tangan. Tapi kalau Anda punya air mineral juga bisa ditaruh di tempat ini ya. Oke. Sekali lagi, ini tidak recommended untuk air mineral yang meskipun bisa sih, cuman saya takut patah ini. Jadi air mineral. Oke. Sekarang saya mau menuju ke bangku penumpang bagian paling belakang. Oke. Sekarang kita buka dulu jok bagian tengah, kita lipat dulu ya. Oke. Lipatnya seperti ini ya. Sekarang saya masuk ke dalamnya. Oke, di sini cukup nyaman ya. Bangku ini bisa diisi dengan 3 orang penumpang maksimal ya. Bagian kiri sendiri, tengah, dan bagian kanan. Oke. Sekarang saya akan melakukan simulasi bagaimana sih rasanya duduk di belakang Innova Reborn ini ya. Oke. Saya akan pindah ke bangku bagian paling kanan. Oke. Tinggi saya 168 cm. Yang saya rasakan di sini apa? Cukup agak sempit ya, cukup agak sempit. Oke. Meskipun ini kita kasih belakang. Nah, kursi bagian tengah ini posisinya dibuat paling mundur. Oke. Yang saya rasakan apa? Lutut saya ini agak menyentuh jok bagian tengah ini ya. Oke. Jok bagian tengah ini agak menyentuh. Makanya supaya tidak terasa terlalu sempit, maka Anda harus menyuruh orang yang duduk di bagian tengah ini untuk mengatur posisi tempat duduknya agak ke depan gitu ya. Oke. Di sini ada sandaran kepala ya. Dan kepala bisa diatur ya. Oke. Oke. Dengan tinggi 168 cm, saya merasa ini agak sempit juga bagian atasnya ya. Masih tersisa space sekitar 5 cm ya. Dari ujung kepala saya hingga menyentuh bagian atap mobil ini. Oke.
Yang menarik adalah Innova dilengkapi dengan kipas angin. Ini sebenarnya bukan double blower seperti yang ada di bangku bagian tengah itu ya. Coba kita lihat di sana ya. Tapi ini sebenarnya adalah kipas angin perpanjangan daripada double blower yang ada di bangku tengah. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah kipas angin yang menyedot hawa dingin dari AC, kemudian disemburkan, ditransfer ke bagian belakang. Oke. Sekarang kita akan membuka bagian belakang daripada Innova Reborn ini ya. Oke. Berikut adalah tampilan daripada bagasi yang dimiliki oleh Innova Reborn ini. Kalau kita lihat space-nya cukup banyak ya. Bisa menampung barang dengan cukup banyak di sini karena ada space di sini ya. Oke. Kalau kita merasa kurang besar kapasitas dari bagasi ini, kita bisa menambahkan kapasitas dari barang yang akan kita bawa. Misalkan kita mau membawa kasur lipat seperti itu ya, yang volumenya besar, kita bisa melipat jok bagian belakang seperti ini. Caranya adalah seperti ini. Coba mari kita lihat. Di sini ada dua tali ya, warna putih dan warna hitam. Ini kita tarik. Tapi sebelum kita menarik ini, sebelumnya kita lipat dulu kursi bagian belakang. Oke, lipat seperti ini. Kemudian kita tarik. Agak kuat menariknya ya. Oke, dia ada per yang membuat kursi ini terangkat. Oke, nggak begitu berat ya karena ada bantuan per ini. Kemudian kita kaitkan di bagian sini. Oke, lanjut ke bagian kursi kanan juga ya. Kita lipat dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita tarik agak kuat bagian sini ya. Oke, dia akan ada dorongan untuk menarik. Saya ringan sekali membuka ini. Dan kita kaitkan di sini. Bisa kita lihat dengan posisi kursi bagian tengah dimundurkan paling mentok, kita bisa memiliki ruang bagasi yang begitu luas ya, seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana kalau terjadi darurat di jalan, semisal roda kita, ban kita pecah atau ban kita bocor, maka Innova Reborn menyediakan fasilitas dongkrak. Untuk bisa mengambil dongkrak, kita harus melepas headrest dulu ya, lepas. Nah, terletak di bagian kiri daripada Innova Reborn ini ya. Ini penguncinya. Ini terkunci, ini unlock. Kita arahkan di sini dulu, unlock, oke. Setelah itu ini ada cowakan, ini untuk menarik ya, menarik plastik penutup ini. Kita tarik aja. Oke, agak keras. Oke. Nah, di situ tersedia dongkrak dan juga kunci dongkrak. Ini kunci dongkrak ya.